Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gastroesophagus reflux disease yang dibarengi oleh gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe. Tidak ada tinggal di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Ya, masih setia menonton, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian dapat manfaat, dipahami, dipraktekkan, dan menemui apa yang kalian inginkan. Sehat, sembuh, sehat walafiat 100% seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi yang cerah ini sudah menjelang siang, sudah berjemur, olahraga, kebetulan lagi libur, ya udah menyapa kawan-kawan yang sudah 1 minggu. Di video kali ini akan saya bahas tentang cara ampuh meredakan kecemasan. Nah, di situasi di negara Indonesia yang sekarang lagi bergejolak, pemerintah dan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat itu menimbulkan, bagi saya, semoga tidak, untuk rekan-rekan memang ada sedikit kekhawatiran. Dalam arti kekhawatiran, ya sudah demo hampir 1 minggu ini, sekali lagi sudah 1 minggu ini memang ada demo yang lain. Itu menimbulkan kekhawatiran sedikit, semoga pejabat, pemangku kepentingan, Pak Presiden dan jajarannya bisa saling bersinergi dengan rakyat, dengan strukturnya semoga bisa meredam, saling legowo, terus kita bangun Indonesia ini untuk kedepannya lebih baik, ya kan. Pejabatnya bisa melihat keluhan rakyat, rakyatnya bisa mensupport pemerintah, saling melengkapi untuk Indonesia jaya. Rakyatnya makmur semoga, ya kan. Pejabatnya mau mendengar, lebih ke bawah lagi, lebih turun untuk mendengar keluhan-keluhan dari rakyat. Amin. Nah, itu mungkin kalau ada kecemasan dari hal-hal yang ditimbulkan, jadi overthinking yang berlebih menimbulkan kecemasan, terus ada gejala fisik, itu cara menanggulanginya secara ampuh seperti apa. Yang pasti di sesuatu yang seperti ini pasti ada rasa overthinking negatif, itu udahlah, ditarik lagi, itu tidak akan terjadi yang lebih parah. Gak selalu overthinking itu memang alami pikiran, tapi kita tarik kembali dari yang negatif itu, ya kita isi dengan hal positif. Terus yang pertama itu harus dibawa tenang, ya kan. Sekali lagi dibawa tenang. Poinnya sekali lagi dibawa tenang. Poin pertama itu kalian harus tenang. Dalam arti tenang, ya sudah santai, nggak usah terlalu dipikirkan. Dalam arti ya kita memikirkan tapi nggak usah terlalu dalam. Jangan selalu overthinking, dibawa tenang. Nah, kalau sudah di bawah tenang, pikiran kita tenang, biarpun kadang berkecamuk di pikiran kita akan tentang overthinking negatif atau kecemasan itu, memang selalu berkecamuk, tapi kita tak selalu bawa tenang, ya kan. Ditarik mundur lagi, oh ya udah maju pikiran negatif, kita tarik mundur dengan pikiran positif. Ini gak bakal terjadi yang apa-apa, ini akan baik-baik saja. Nah, itu kalau misalnya ada sensasi dan gejala di tubuh akibat kecemasan misalnya, itu ya sekali lagi dibawa tenang. Terus yang kedua, dialihkan. Kalau kita misalnya terlalu sekarang sosial media seperti TikTok, YouTube, itu kan berpengaruh di masyarakat kita. Itu kalau bisa secukupnya aja, ya kan. Kalau kita terlalu mendalami suatu tontonan yang mengandung adrenalin, kekerasan, itu pasti, bagi saya yang sudah merasakan, itu pasti ada sensasi fisik, entah itu gemetar lah,
terus keringat dingin kah, jantung agak berdegup kah, keseimbangan tubuh kah, seperti itu. Jadi tontonan kita harus bijaksana, lebih bijak dalam arti kalau memang sudah cukup mau menimbulkan sensasi, udah kita skip, kita selesaikan dulu lah, udah cukup tontonan di sosmed itu, ya kan. Selain tenang, terus pikiran negatif kita tarik mundur ke pikiran positif, terus yang terakhir ya yang keduanya itu ya udah kita harus bisa memilah tontonan-tontonan yang mengandung kekerasan, adrenalin, kita skip, udah cukup. Misalnya udah setengah jam nonton, udah alihkan yang lain, seperti itu, kita alihkan yang lain, alihkan tontonan kita berolahraga ke, bercengkrama ke, jalan-jalan di sekitar rumah ke, nongkrong dengan teman ke, mengerjakan yang lain ke, memasak ke, mencuci yang lain, nonton lagi sedikit, alihkan. Pokoknya yang mengandung kekerasan, terus itu akan menimbulkan sensasi di tubuh. Nah, itu kita alihkan dengan hal-hal yang lain. Terus yang ketiga itu kita tangani segera. Ditangani itu ya bukan karena kenapa-kenapa, ya udah kita tangani. Misalnya kita alihkan, ya sudah kita jalan-jalan, itu kan mengalihkan. Terus kita tangani segera, jalan-jalan ke, mengalihkan kegiatan yang lain ke, terus minum air hangat seteguk demi seteguk, santai, bos tenang, dan olah napas diafragma aja. Olah napas diafragma, minum air hangat seteguk demi seteguk, alihkan pembicaraan, alihkan pikiran kita dari hal yang tadi yang menimbulkan sensasi ke hal yang lain yang menimbulkan kesenangan. Kita alihkan pikiran kita, terus kita tangani segera. Sudah tenang, ya kan, mengalihkan pikiran negatif kita, tontonan kita, terus kita tangani segera. Tangani aja segera. Minum air hangat, ngobrol dengan orang lain, ya kan, terus olah napas diafragma. Masuk dari hidung, ditahan di perut, ya kan, masuk dari hidung, kita bernapas sambil napas dari hidung, terus kita jeda, ditahan di perut, jeda berapa detik, kita keluarkan pelan-pelan dari mulut. Itu lakukan berulang-ulang, siap, mungkin 10 kali sudah, ntar lagi berapa jeda berapa menit kita lakukan. Itu akan membuat kita tenang, ya kan. Itu jadi minum air hangat pelan-pelan, terus olah napas diafragma, santai, udah. Itu kemarin saya jaga sebagai satuan pengaman di satu kantor pemerintahan yang memang rawan, kebetulan dekat gedung DPR MPR, memang jarak berapa kilo, tapi berjejer itu kantor kementerian dan ada kantor pemerintahan yang lain. Ya itu kalau menimbulkan sensasi tidak, tapi agak naik sedikit iya, ya kan. Ya kita perlu waspada, tapi saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi itu yang saya lakukan, udah tenang aja lah, ya kan, dibawa tenang, alihkan. Kalau udah nonton terlalu dalam tentang demo-demo yang mengandung kekerasan, alihkan dengan bicara dengan teman, terus apa kegiatan yang lain, ya kan. Terus terakhirnya tangani kalau ada sensasi, sekali kalau ada sensasi, entah jantung berdegup kencang, keringat dingin, keseimbangan tubuh goyang, udah duduk santai, minum air hangat seteguk demi seteguk, santai, olah napas diafragma, dan ngobrol dengan teman-teman yang lain, ya kan. Alihkan itu sosial media, di off dulu, seperti itu kawan. Jadi itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini. Semoga kalian lebih baik setiap harinya. Kalau kecemasan datang, sensasi datang, untuk meredakannya secara ampuh itu kita bawa tenang, terus alihkan kecemasan kita itu hal-hal yang membuat kita cemas dengan hal-hal yang lain, terus ditangani segera. Yang utama dan gampang itu ya minum air hangat seteguk seteguk, terus olah napas diafragma. Oke, tetap beristighfar, bersyukur dan berdoa. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, diberi ketenangan, terus diberi kekuatan mental yang kuat, kesabaran, dan diberi kesembuhan sehat kembali seperti sedia kala, ya. Salam sehat, kuat, mental dikuatkan, kecemasan kita kelola dengan baik, pola pikir yang lebih baik setiap harinya.
kita sudah paham, hidup lebih baik ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.